Kuat. Kacepot, bulan apa adik? Palapane Kedui Mantega. Jabelopon Norok Samsul Hadi, Partai Makun P3. Jawabnya P3. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, 51 tahun P3 lahir. Ada satu catatan yang harus kita catat bersama-sama di 51 tahun Indonesia apa P3 lahir ini. Apa yang kita garis bawahi dari P3 lahir ini? Sejak 25 tahun yang lalu, di era reformasi sampai sekarang sudah 25 tahun, setiap pemilu P3 selalu diprediksi akan gulung tikar. P3 selalu diramalkan akan habis. P3 tidak akan nyampe ke Senayan di tahun 99. Karena apa, saudara-saudara sekalian? 4 pilar pendiri P3 mendirikan partainya masing-masing, sehingga mereka meramalkan P3 akan gulung tikar, P3 akan hilang. Tapi apa yang terjadi tahun 99, saudara-saudara sekalian? Ramalan para pengamat politik, para surveyor ditumbangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. P3 tidak hancur, P3 tidak gulung tikar, tapi P3 justru mendapatkan pemilih 11.300.000, ranking ketiga setelah PDI dan Golkar. P3 masuk di ranking ketiga di tingkat nasional. Dan P3 mampu menghantarkan kader terbaiknya, Dr. Hamzah Has, menjadi wakil presiden Republik Indonesia. Tahun 2004 lagi-lagi setiap menjelang pemilu pasti ada yang memprediksi P3 hancur, P3 akan gulung tikar. 2004 P3 tidak hancur, masih ada di ranking 5 besar. P3 mendapatkan 9.200.000. 2 tahun 2009 diramal lagi P3 akan hancur, tapi P3 tidak hancur. 2014 P3 meroket, P3 diramalkan hancur, P3 tidak hancur. 2019 kemarin juga diramalkan hancur dan gulung tikar. Ternyata ramalan ditumbangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan harapkan nasibmu, bangkitlah.
lidawami mulkillahi. P3 Bondowoso siap untuk memenangkan pertarungan pemilu di 2024 dan itu sudah kami siapkan dengan matang. Jadi mulai dari penguatan struktur sampai berbasis TPS sudah kami lakukan, penguatan caleg kami siapkan, caleg-caleg tangguh, penguatan jaringan kami luar biasa, kemudian penguatan saksi sudah kami lakukan, kemudian LABH, Lembaga Advokasi dan Pembela Bantuan Hukum Bondowoso sudah siap, sehingga ibarat orang perang kami sudah siap dengan seluruh peralatan perang, sehingga kami punya keyakinan kalau kemarin kita masih belum menang, saat ini waktunya momentum P3 untuk menjadi pemenang pemilu di 2024. P3 mulai era reformasi pertama 25 tahun yang lalu selalu diprediksi dan selalu diramalkan akan gulung tikar, tetapi prediksi mulai tahun 25 tahun yang lalu tidak pernah benar. Semuanya tumbang, bahkan di 99 kita ada di 3 besar, kemudian di 2004 kita ada di 5 besar. Jadi selalu kita tumbangkan gitu, seperti itu. Jadi kemarin kita diprediksi 2,5%, tapi pada akhirnya dapat 4,3%. Nah, kalau sekarang sudah ada lembaga survei yang sudah menyurvei sudah melebihi 4, sehingga kami punya keyakinan 6-7% P3 akan dapat. Jadi kalkulasi kami seperti ini, untuk memenuhi parliamentary threshold yang di pusat di Jakarta, dari Pulau Jawa saja kami sudah bisa mencukupi kursi PT parliamentary threshold. Dengan hitungan kami, Jawa Timur minimal 7 kursi DPR RI, Jawa Tengah 7 kursi, Jawa Barat 7 kursi, kemudian ditambah Jogja, Banten, DKI. Dari Pulau Jawa ini saja insya Allah 25 kursi sampai 26 kursi P3 dapat, dari kalkulasi hitungan kami selaku Lajnah Pemenangan Pemilu. Belum nanti ditambah lagi kursi-kursi dari luar Pulau Jawa, sehingga hitungan-hitungan kami, hasil survei internal kami insya Allah bisa mendapatkan 30 kursi ke atas dari target 50 kursi yang ditargetkan oleh DPP. Insya Allah seperti itu. Artinya yakin masuk ke Senayan? Oh, sangat yakin. Bahkan kita akan melebihi dari yang kemarin yang cuma 4,3%. Kita punya keyakinan sampai 7%. Target kita 50 kursi. Dan kalkulasi kami sudah kami hitung dengan rigid dan dengan tim survei di internal, insya Allah di Pulau Jawa saja sudah memenuhi PT. Tadi juga disinggung untuk kembali mengusungkan memenangkan Kiai Salman sebagai Bupati Bondowoso. Ya, biar lebih sempurna. Kemarin kita punya bupati, tapi di parlemen kita kalah. Saat ini kita waktunya momentum untuk menyempurnakan. Jadi parlemen kita harus menang, bupati kita pegang untuk yang kedua kali. Insya Allah kalau parlemen kita menang dan bupati juga kita pegang, maka kita akan lebih mudah untuk memaksimalkan kepentingan Liga 5 dan Maslahatil Ummah dan kepentingan masyarakat. Itu kerja keras kami yang akan target kami untuk yang akan datang untuk Bondowoso, dan itu harus. Terakhir Pak Kiai, himbauan atau motivasi untuk P3 di Bondowoso sendiri harusnya bagaimana ke depan? Oke, saya berharap sehebat apapun partai ini, sehebat apapun organisasi ini, kalau tidak ada kebersamaan, tidak ada persatuan dan kesatuan, itu akan kurang bermakna. Oleh karena itu kami berharap kepada seluruh kader P3, saat ini mari kita bahu-membahu bersama-sama untuk membesarkan P3, untuk memenangkan P3. Tidak usah ada poros ini, kita sekarang ini kompak untuk melawan, untuk menghadapi pertempuran 2024 nanti. Ya, untuk
Untuk acara kali ini bagian dari rangkaian tasyakuran hari lahir P3 yang ke-51. Jadi memang dikemas di pondok ini kita hadirkan dari beberapa ranting se-Kabupaten Bondowoso, juga dari PAC se-Kabupaten Bondowoso. Nah, tak kurang dari 1.000 peserta yang hadir. Nah, harapan dari kami dengan acara ini bagaimana kita lebih termotivasi, bekerja lebih optimal untuk kerja-kerja elektoral, baik dari struktural partai, mulai dari ranting, PAC sama pengurus harian di DPC, juga kerja elektoral yang dilakukan oleh teman-teman caleg. Nah, sehingga apa yang menjadi target minimal 10 kursi di Kabupaten Bondowoso itu dapat tercapai. Sikap DPP sendiri seperti apa mengenai untuk memenangkan parlemen dan juga eksekutif tahun 2024? Sikap DPP selain menyiapkan beberapa perangkat, ya, perangkat seperti beberapa lembaga advokasi dan juga saksi, juga menyiapkan supporting sistemnya. Jadi soal honor saksi sudah disiapkan dari DPP. Insya Allah kita di DPC akan menyupport tambahan saja. Terkait nama buat Kiai Salwa yang akan kembali diusung seperti apa? Sejauh ini memang DPC belum menemukan kader lain, ya. Jadi kita masih mempertimbangkan sebagaimana juga yang disampaikan oleh DPW, ya ke Salwa dipertimbangkan untuk maju di Pilgub atau Pilkada di 2020. Nah, yang terpenting di Pileg ini sebagai geladi resiknya menuju Pilkada atau Pilgub di 2024, kita menangkan dulu Pileg. Begitu. Tadi ada hal menarik juga terkait dengan Harlah P3 yang ditempatkan pada tanggal 17 dan juga dikaitkan dengan momen-momen peristiwa-peristiwa penting di tanggal 17 itu seperti apa? Ini keberuntungan dan mudah-mudahan menjadi keberkahan P3 dengan nomor urut partai yang 17, karena banyak peristiwa-peristiwa besar bersejarah, terutama terjadinya perang Badar pada tanggal 17 bulan Ramadan. Turunnya Al-Quran 17 Ramadan, kita sholat sehari semalam 17 rakaat, 17 Agustus juga hari kemerdekaan. Nah, angka-angka itu, angka 17 itu kita yakini sebagai angka keramat dan mudah-mudahan membawa keberkahan terhadap kejayaan dan kemenangan P3.